Polisi akhirnya menghentikan penyidikan pedagang yang ditetapkan jadi tersangka meski jadi korban penikaman preman di Medan. Kedua pihak diketahui sempat saling lapor. Lalu seperti apa sebenarnya prosedur penanganan kepolisian dalam kasus saling lapor ini? Kita perbincangkan dengan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto, juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Beni, selamat malam Kang Asep. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Kang Asep, saya ke Pak Beni lebih dulu ya. Pak Beni, jadi sebetulnya prosedur penanganan kasus kalau terjadi saling lapor itu seperti apa sih seharusnya? Ya, yang pertama, polisi tidak bisa menolak orang melapor. Tapi setidaknya ketika pelapor kemudian dilaporkan, maka bisa diarahkan itu lapor ke satuan di atasnya, apakah ke Polres atau ke Polda. Karena ketika ditangani di polsek yang sama, ini potensial terjadi konflik kepentingan. Oke. Nah, oleh sebab itu, Kapolda Sumut sendiri sudah menyampaikan bahwa belajar dari kasus yang lalu, langsung diambil alih. Ya seharusnya kalau menurut saya untuk kasus yang ini tidak boleh terjadi. Atau seandainya sudah terlanjur, perlu segera dilakukan langkah-langkah supaya tidak kemudian menimbulkan masalah atau viral. Nah inilah yang menurut saya perlu prediksi yang tepat ketika ada contoh kasus yang sama ditangani oleh polsek yang sama. Nah maka kasus berikut yang terjadi di polsek lain perlu segera diambil langkah. Tidak menunggu sampai dengan ini menjadi viral di media sosial seperti itu. Pak Beni tadi pimpinan kepolisian Kapolda kalau tidak salah menyatakan bahwa ini ada kesalahan prosedur. Jadi sebetulnya prosedur yang mana yang salah? Kenapa belum diperbaiki juga prosedurnya ketika kemarin kita di Deli Serdang mendengar kasus yang serupa terus sekarang terjadi lagi di Medan? Ya, prosedurnya seperti saya sampaikan tadi, di satu sisi polisi tidak boleh menolak ketika orang lapor. Nah, ketika terjadi saling lapor di polsek, maka langkah yang diambil adalah apakah laporan itu diterima dulu, kemudian dilimpahkan ke Polres atau ke Polda, atau diarahkan pelapor yang melaporkan pelapor di polsek itu untuk silakan lapor di polsek, Polres atau di Polda. Itu satu langkah yang harus dilakukan. Jadi mungkin ada argumentasi kan nggak boleh menolak laporan. Betul, tetapi kan dengan adanya aturan untuk menghindari konflik kepentingan, maka bisa terima dulu baru dilimpahkan atau diarahkan. Silakan lapor saja langsung ke Polres atau ke Polda, begitu. Kang Asep, ini saya langsung membayangkan kalau misalkan saya jadi korban kekerasan begitu, entah saya dipukul, entah saya ditikam, yang saya lakukan pertama kali sebetulnya mungkin bukan lapor polisi, tapi ke rumah sakit lebih dulu, ke puskesmas lebih dulu. Sehingga tidak bisa jadi kalah set gitu, kalah cepat dengan siapapun yang melakukan kekerasan terhadap saya ketika saya melakukan pembelaan diri, karena dia yang bakal melaporkan diri saya terlebih dulu ke kantor polisi karena saya masih sibuk berobat begitu. Nah, kalau misalkan terjadi seperti apa yang tadi saya andai-andaikan atau seperti yang terjadi di Medan ini, sebetulnya prosedurnya itu seperti apa seharusnya? Ya, dalam pidana itu dikenal ada namanya nodwir, pembelaan terpaksa. Jadi ketika ada perbuatan yang sifatnya pembelaan karena kehormatan diri, orang lain, barang, maka perbuatan tadi, contoh konkretnya pedagang tadi, karena diserang, itu tidak dapat dipidana. Tepatnya di pasal 49 KUHP. Jadi ketika seseorang mengadakan pembelaan untuk dirinya karena diserang atau ancaman kekerasan, maka itu tidak dapat dipidana. Itu jelas pasal 49. Prosedurnya benar apa yang dikatakan oleh Pak Beni. Setiap orang boleh melapor, tapi tidak semua harus tindak lanjuti. Maka dikenal ya. Ketika ada bukti permulaan, tapi bukti itu bukan tindak pidana, tidak cukup bukti, demi hukum ya harus dihentikan gitu. Jadi tidak harus naik. Makanya ketika pedagang dinaikkan jadi tersangka ya kita kaget. Ya, karena ada pasal 49, 109 KUHP. Jadi nggak bisa dipidana perbuatan itu. Oke. Jadi sebetulnya ketika seseorang melapor itu urutan yang harus dilakukan oleh polisi itu seperti apa? Karena begini.
ini seolah-olah apa yang terjadi adalah dulu-duluan saling lapor, kemudian yang dilihat adalah siapa laporan yang masuk terlebih dahulu, tidak kemudian dilihat bagaimana runutan kejadiannya, siapa yang betul, siapa yang salah, siapa pelaku, siapa korban. Ini seolah-olah yang diproses adalah siapa yang duluan lapor. Itu kan padahal tidak sesuai dengan asas keadilan kalau seperti ini. Ya, hukum tuh bicara bukti, bukan bicara opini. Ya, ketika orang lapor kan boleh opininya pelapor. Tapi kan penyidik harus melihat perbuatannya karena apa. Peristiwa ini kan viral, orang juga tahu. Ya, kecuali kalau viral itu nggak tahu kan. Jadi setidaknya bukti permulaannya apa gitu kan. Jadi ketika katakanlah dia ditusuknya karena apa gitu kan. Pasti kan ditanya. Kan lucu, preman ditusuk pedagang. Yang ada pedagang ditusuk preman kan. Ya, ya. Oke, begini. Konsep di hukum Indonesia, pembelaan diri itu boleh kan? Karena selain kasus yang ada di Medan, beberapa waktu kasus di Deli Serdang, lalu tahun lalu atau 2 tahun yang lalu kita ingat ada seorang remaja yang dibegal oleh seseorang, tapi ia mempertahankan motornya. Ternyata ia bisa bela diri, pelakunya akhirnya meninggal, akhirnya tewas, sehingga ia jadi tersangka dan harus Pak Mahfud MD turun tangan waktu itu. Konsep pembelaan diri di hukum Indonesia itu seharusnya seperti apa? Ya tadi, jadi gini, di KUHP itu dikenal pasal 49 itu, tadi istilah hukumnya nodwer, maka ada nodwer excess, atau ada orang mengatakan overmah. Jadi kalau orang korban diancam ya sampai segala macam lah, kemudian dalam pembelaan diri melakukan tusuk, melakukan penembakan, ya itu tidak dipidana, pasalnya jelas itu. Jadi di KUHP itu ada alasan peringan, alasan melepas, ya, alasan pembebasan terdakwa diatur. Jadi tidak semua perbuatan ketika dia melakukan serangan, ketika dia menembak, ketika dia membacok lah dalam kasarnya ya. Karena apa? Karena dia diserang. Karena diserang kehormatan dirinya terancam, harta bendanya terancam, bahkan orang lain terancam, dia lakukan pembelaan, itu tidak dipidana. Kalimatnya jelas sekali. Baik. Pasal 49 KUHP. Oke, Pak Beni, begini, saat ini kan kinerja kepolisian itu tengah jadi sorotan publik. Beberapa waktu lalu bahkan di media sosial itu sampai ramai sekali tagar percuma lapor polisi begitu. Kemudian ada beberapa kali kejadian-kejadian yang tidak membantu institusi Polri sendiri yang dilakukan oleh anggotanya. Nah, bagaimana supaya betul bisa menjaga citra Polri, tapi di sisi lain juga betul-betul memperbaiki hal-hal seperti ini supaya tidak masyarakat tidak kehilangan kepercayaan untuk melapor kepada kepolisian ketika menjadi korban sebuah kejahatan. Ya, saya ingin menambahkan sedikit soal penanganan di Polsek tadi, bahwa di Perkap yang mengatur tentang penanganan tindak pidana, diatur juga proses bagaimana sampai dengan penetapan tersangka. Jadi tidak asal saja terima langsung tetapkan tersangka, tidak. Menaikkan sampai ke penyidikan, kemudian menetapkan tersangka, itu ada prosedur yang ditempuh. Nah, inilah yang disorotin oleh Bapak Kapolda Sumut, ada penyimpangan prosedur diantaranya. Kemudian berkaitan dengan tadi, kita semua kan sering menggunakan Kapolri pada masanya atau Kapolri pada zamannya. Pak Listio Sigit ini Kapolri pada zaman era disruptif, era revolusi industri 4.0, di mana masyarakat sudah menjadi masyarakat informasi. Mereka dekat dengan gawai, mereka dengan mudah memviralkan satu informasi. Jadi masyarakat saat ini menuntut kecepatan. Sama dengan bagaimana mereka order GoFood lah ya. Kemudian yang kedua, perlu transparansi. Transparansi ini menjadi penting. Oleh sebab itu inovasi yang dibuat oleh jajaran Polri saya apresiasi. Bikin SIM sudah online, kemudian tilang segala macam. Nah, pengawasan publik saat ini sangat masif. Maka masyarakat ini menuntut lebih banyak dibanding dulu-dulu. Betul. Oleh sebab itu Polri harus menyesuaikan diri dengan tuntutan ini. Pertama, bagaimana memperbaiki kinerja, bagaimana transparansi dalam menangani berbagai macam tugas ataupun kasus, kemudian juga kaitannya dengan perilaku. Jangan aneh-aneh, karena kamera handphone ada di mana-mana. Jadi Pak Beni, akan menangkap dan viral. Secara umum setuju ya dengan pernyataan Pak Kapolri kalau tidak bisa
mengendalikan ekor, kepalanya yang dipotong. Betul, saya setuju sekali Oke. dan momennya memang tepat. Baik. Saat ini harus ada tindakan tegas, karena kalau tidak, kita akan tertinggal dengan tuntutan publik. Betul. Yang rugi Polri sendiri. Betul, betul. Terima kasih Pak Beni Mamoto, terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu.